Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi ini. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas semua apapun yang Kau sudah berikan pada kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Tuhan, pagi ini ajar kami kembali, Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar hamba-Mu juga bagaimana cara menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan cara-Mu, Tuhan, pagi ini. Urapi hamba-Mu, singkapkan lagi, Tuhan, kebenaran ini, sehingga kebenaran ini menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu jawaban bagi kami, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan, Roh Kudus, karena hamba-Mu hanya alat-Mu, Tuhan. Silakan pagi ini beracara sebebas-Mu, Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pagi ini saya mau bagikan tentang golden moment. Ada yang tahu golden moment? Ya, golden moment. Next. Golden moment adalah saat di mana orang mempunyai waktu atau kenangan yang terindah di dalam masa-masa hidupnya yang tidak pernah terlupakan. Jadi golden moment saat di mana setiap orang mempunyai waktu atau kenangan yang terindah di dalam masa-masa hidupnya yang tidak pernah terlupakan. Saya percaya saudara-saudara di tempat ini atau streaming mempunyai suatu masa yang terindah dalam hidup saudara. Betul, saudara? Ada saatnya waktu yang pas, yang dapat menghasilkan suatu puncak momen dalam kehidupan saudara yang terbaik dalam kehidupan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya ini pencinta kopi, bukan pencandu kopi, tapi pencinta kopi. Saya tuh mempelajari tentang kopi, tentang menyeduhnya, tentang rasanya, saudara. Dalam teknik penyeduhan kopi, itu ada golden ratio, saudara. Golden ratio. Golden ratio itu ada suatu dos ukuran gram kopi, ada air yang akan diseduh berapa, ada grinder kelembutan tentang kopi yang digiling. Itu menentukan menjadi suatu golden ratio. Jadi golden ratio itu udah perbandingan antara kopi, air, dan kelembutan kopi yang digiling. Biasanya golden ratio kopi itu 15 dan 15. 15 kopi, 15 air. Nah, untuk kelembutannya tergantung cara menyeduhnya. Untuk pakai filter atau pakai mesin atau dengan alat yang lain itu berbeda, saudara. Jadi setiap barista itu pasti punya rumus tersendiri. Jadi kalau kafe itu mau dibuka, mau buka kafe, para bartender ini mempunyai melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu mencoba-coba tentang kopinya, tentang airnya, lamanya air diseduh, itu ada golden ratio-nya, saudara. Ada resep yang sampai terjadi hari itu balance, udah pokoknya dicampur-campur tetap segitu. Itu namanya golden ratio, saudara. Dalam lomba Got Talent juga ada golden buzzer. Golden buzzer itu kontestan dianggap melakukan suatu penampilan performa yang terbaik saat itu di mata juri-juri. Dan saat golden buzzer itu terjadi, juri itu akan menekan tombol emas dan akan ada hujan kertas emas. Itu golden buzzer. Saudara-saudara pasti punya golden moment masing-masing. Saya golden momennya waktu SMA, saudara. Sampai sekarang masih ingat terus. Nggak ada beban hidup. Pulang sekolah ya sekolah, pulang ya main,
makan, main lagi, pulang lagi, main lagi gitu terus. Hidupnya nggak ada beban, nggak ada nggak ada yang suatu yang bikin saya pusing gitu loh. Pokoknya tiap hari bikin di kelas ngerjain guru, nggak punya uang tinggal minta pada orang tua, kebut-kebutan motor, udah pokoknya happy lah pakai golden moment saya lah waktu itu, waktu SMA. Kalau golden momentnya Ibu Nani ya pasti di Maligai duduk diam, nungguin Tuhan sampai mendapat kairosnya Tuhan. Dibukakan pewahyuan baru, dibawa ke surga, itu golden momentnya Ibu Nani. Pokoknya tiap hari ada di Maligai, tiap minggu minimal 1 jam duduk diam di Maligai. Mungkin ada yang golden momentnya first love, ada rahasia dikit, boleh nggak Ci? Cina? Golden momennya Cina, saya buka saat ini, boleh Ci ya? Ya, golden moment Cina dengan Ko Wiwit ya saudara, mungkin belum tahu. Pertama kali Ko Wiwit mau ngapel ke Cina di kos-kosannya, Ko Wiwit lagi ragu mau ngetok, Cina mungkin lagi nungguin juga di dalam. Pas mau ngetok, Cina buka pintu. Jadi muka bertatapan pertama kali mau ketemu tuh. Ko Wiwitnya bingung kan, kaget, dia ngomong apa? Boleh tukar receh enggak? Betul gak sih? Boleh tukar uang receh enggak? Gitu coba. Ketemu pertama kali itu golden momennya Cina enggak mungkin terlupakan. Betul gak sih? Ya. Ada lagi golden moment first love-nya Ibu Abigail sama Ko Afi. Ko Afi itu naik motor Vespa, ada spionnya saudara. Abigail itu dibonceng. Kalau orang naik spion kan lihat spion saudara, supaya ngelihat kanan kiri ada kendaraan atau enggak. Nah Ibu Abigail ini GR, disangkanya ngeliatin spion itu ngeliatin Ibu Abigail Ko Afinya. Itu yang sampai sekarang Ibu Abigail masih mikir bahwa Ko Afi lihat spion itu ngeliatin dia sendiri gitu loh. Jadi setiap orang punya golden moment yang nggak mungkin terlupakan. Betul nggak Ci? Cina? Ya. Mungkin golden momennya lagi mengucapkan janji pernikahan atau mempunyai golden moment punya anak, punya cucu pertama, itu golden moment saudara. Pasti saudara lagi pikir ini, apa ya golden moment saudara-saudara saat ini? Betul nggak saudara? Sekarang golden momennya orang percaya apa saudara? Dalam orang percaya itu pasti punya golden moment. Sebenarnya golden moment bagi orang percaya adalah kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Pertanyaannya, apa hubungannya golden moment dengan kairos saudara? Pertanyaannya, apa hubungannya golden moment dengan kairos? Bagi orang Kristen, apabila kita masuk dalam kairosnya Tuhan, itu suatu saat momen yang terhebat saudara. Tidak mungkin terlupakan. Amazing. Bagi yang sudah ngalami pasti ngomong amazing. Ibu Nani selalu kalau dari Maligai, luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Karena pengalamannya itu sekali seumur hidup. Punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan. Itu golden moment dalam kairosnya Tuhan saudara. Kairos itu di mana seorang masuk dalam zonanya Tuhan, bukan zona manusia, zonanya Tuhan. Masuk dalam zonanya kerajaan surga saudara. Masuk dalam rencananya Tuhan. Masuk dalam timingnya Tuhan. Itu kairos saudara. Bukan masuk dalam kronosnya manusia. Perbedaan kairos dengan kronos itu berbeda saudara. Kalau bagi orang percaya kairos, bagi manusia itu kronos. Kronos adalah
waktunya hidup manusia yang selalu monoton. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap menit, bangun tidur, makan, kerja, tidur lagi, terus sampai itu nggak akan berubah sampai pulang ke surga. Tapi kalau kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan tidak monoton, saudara. Waktunya Tuhan itu bisa kita menembus waktunya manusia. Ada orang dibawa ke surga, di sana mungkin 1 detik, tapi di sini yang dibawa surga bisa berapa jam menembus waktunya manusia. Ada yang dibawa teleporter masuk ke masa depan, menembus kemustahilan. Tuhan itu bisa ada jauh dalam rancangan manusia, saudara. Dia punya segudang rancangan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Kairos itu juga diartikan waktu perkenanannya Tuhan, di mana dari pihak Tuhan sendiri yang mau melakukan sesuatu untuk kita. Perkenanan itu di mana pihak Tuhan sendiri yang mau melakukan sesuatu untuk kita. Mungkin dari pihak kita nggak punya pikiran, nggak terpikir apapun. Mungkin tidak tersirat dalam benak kita. Mungkin kita nggak punya keinginan sesuatu di hidup kita, di hati kita nggak punya keinginan. Tapi semuanya mau-maunya Tuhan. Waktu dalam kairos, semua maunya Tuhan. Ada favor of God. Ada kesempatan Tuhan berikan mujizat bagi setiap kita. Gak ada yang mustahil, saudara. Kemarin Ibu Nani waktu menyampaikan firman di The New Beginning. New Beginning ini di awal tahun barunya orang Yahudi, saudara. Pehei itu golden moment, suatu golden moment, saudara. Dia menunggu suatu yang baru yang akan terjadi di tahun itu. Di firman-Nya juga, tetapi 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sia seperti ini, gitu loh. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, yang timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Waktu kita masuk dalam kairos, dalam golden momentnya Tuhan, saudara. Kairos Tuhan itu sepertinya ujuk-ujuk, saudara. Kalau bahasa Prancisnya ujuk-ujuk. Kalau engkau ngomong sakdet, saknyet, karep kayak Tuhan, itu golden moment, saudara. Dalam golden moment itu perkara yang sepertinya sulit, gak mungkin ada jalan keluar. Tiba-tiba ada jalan keluar, saudara. Sepertinya kita diproses lama, gak kelar-kelar, tiba-tiba ujuk-ujuk selesai sendiri. Tiba-tiba saudara menemukan suatu keberhasilan. Tiba-tiba saudara diangkat hidupnya. Tiba-tiba karirnya naik. Itu bukan karena hikmat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan kita hebat, tapi semua anugerah, saudara. Tuhan yang bermurah hati untuk umatnya, untuk yang mengasihi Dia. Tuhan menggenapkan rancangannya. Kalau orang sekolah sih dikatrol lah, udahlah naik aja lah, daripada nggak lulus, naik aja. Itu seperti itu Tuhan, kairosnya Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita bisa masuk ke golden momentnya Tuhan dalam kairosnya Tuhan. Sebagai orang next,
Sebagai orang percaya ada 3 tahap saudara mengalami golden moment dengan Tuhan. 1, waktu pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu pertama kali Tuhan menjumpai kita. Mungkin orang yang pertama lahir baru, orang yang pertama benar-benar menggebu-gebu gelora cintanya sampai suatu saat bertemu dengan Tuhan. Momen itu nggak akan terlupakan, saudara. Saat kita mungkin nggak menyangka, mungkin kita waktu itu tetap dalam kejatuhan, dosa yang tidak terampuni. Waktu kita datang ke Tuhan, kemurahan Tuhan itu semata-mata datang pada kita. Tuhan sendiri sebagai Raja datang kepada anaknya, menemui, mengangkat kita. Ayo jadi anakku, yuk ikut dengan aku. Anugerahnya itu yang menyelamatkan kita pada pertama kali kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan yang mau memberi kesempatan pada kita, Tuhan yang mau mengampuni, Tuhan yang mau menebus, Tuhan yang mau memberi kemampuan untuk kita bisa ikut menjadi pengikut Kristus, disebut sebagai anak Tuhan. Contoh ya, Paulus waktu di Kisah Rasul 9 ayat 3 dan sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan padamu apa yang harus diperbuat. Paulus sebelum jadi itu menjadi Saulus yang menangkapi umat Tuhan, yang sesah, membunuh dalam keadaan dosanya, dalam keadaan yang tidak baik di mata Tuhan. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan Saulus menjadi Paulus, menjadi alat pilihannya. Kalau di firman-Nya ada menjadi alat pilihan. Itu golden moment-nya Paulus, saudara, tidak pernah terlupakan. Next, siapa lagi contohnya? Musa. Di Kisah Rasul 7 ayat 34 sampai 40. Dan sesudah 40 tahun tampaknya kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa pertama kali ketemu Tuhan di Gunung Sinai dengan semak yang berapi itu. Lanjut, murid-murid Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 19.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Murid-murid Yesus kebanyakan nelayan, saudara. Waktu Tuhan Yesus nemui mereka dan mengajak mereka, itu adalah golden momennya murid-murid Tuhan Yesus untuk diangkat menjadi muridnya. Itu kairos, waktu Tuhan yang mau mengangkat mereka untuk menjadi alatnya. Jadi dalam suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan Tuhan iseng, saudara, tapi ada maksud sesuatu yang Tuhan akan tujukan pada kita. Setiap orang yang ditemui secara pribadi oleh Tuhan, pasti Tuhan akan mau supaya orang itu melaksanakan rencananya yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi ada suatu tugas sebagai kita orang yang sudah percaya pada Tuhan. Waktu kita percaya, waktu kita ketemu Tuhan, tugas kita balik lagi, amanat agung itu, saudara. Bukan setelah terima Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus, bye-bye, bukan. Jalani keselamatan sampai kita menyelesaikan amanat agung itu. Saya juga waktu dulu, saudara, nggak tahu SMP atau apa, nggak tahu dalam penglihatan atau dalam mimpi. Saya suatu saat dibawa di rumah mama saya, itu di pagar rumah luar. Tiba-tiba saya kayak seperti buka pintu pagar itu, dan saya lihat dari jauh Tuhan Yesus bawa salib, saudara. Pikul salib, terus jalan sampai ke depan, di depan saya persis gitu loh. Saya bertatapan muka dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sepertinya, "Ayo nak, ikut." Seperti nggak bicara, tapi pandangan matanya itu ngomong ke saya, "Ayo nak, ikut." Waktunya udah lama, dari SMP kalau nggak salah. Sampai sekarang itu nggak pernah lupa, saudara. Walaupun saya nggak ngerti maksudnya apa, gitu loh. Saya nggak ngerti sama sekali. Waktu itu Tuhan nemuin saya seperti itu. Walaupun dalam perjalanan itu SMP, SMA saya nggak terlalu Tuhan-Tuhanan, kuliah juga nggak Tuhan-Tuhanan. Kalau sudah waktunya Tuhan nemuin, saudara, pasti Tuhan pegang dan Tuhan akan pakai, saudara. Nggak iseng nemuin. Sampai saat ini, puji Tuhan, Tuhan masih percayakan suatu pelayanan untuk saya. Ada maksud Tuhan dalam hidup saya yang Tuhan akan terus harus saya lakukan karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kedua yang lanjut, ya, tahap kedua untuk masuk golden moment, waktu kita menang dalam pergumulan, saudara. Seperti penjelasan di atas tadi, bahwa kemenangan dalam suatu pergumulan bukan kekuatan kita, bukan karena doa-doa kita yang hebat, saudara, bukan karena kita puasa yang hebat, tapi karena kemenangan itu Tuhan yang beri. Ada kairos Tuhan. Tuhan yang bawa kita masuk ke golden moment. Tuhan sampai kita dibawa keluar lebih dari pemenang itu, saudara. Dalam persoalan kita, dalam beban kita yang kita hadapi. Banyak keajaiban, banyak mujizat karena perkenanan Tuhan. Contoh, orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes 5:4-8. Sebab waktu turun malaikat ke kolam itu dan mengucurkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah
lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh itu, orang di kolam Bethesda itu bukan satu orang yang sakit, saudara. Banyak yang sakit. Tapi karena kairosnya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena golden moment, dalam keadaan lumpuh yang tidak berdaya, Tuhan datang. Hanya ke satu orang yang lumpuh itu, bukan yang lain. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan lihat, di situ ada di ayat yang tadi, ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Tuhan tahu bahwa orang yang sakit itu telah lama dalam keadaan lumpuh itu udah lama, 38 tahun, saudara. Belas kasihan Tuhan turun. Kairos Tuhan turun saat itu, Tuhan hadir, hadiratnya menjamah, menyembuhkan. Lanjut, contoh lagi. Saya kasih contoh aja biar cepat. Petrus dibebaskan dari penjara, saudara. Kisah Rasul 12 ayat 7-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata mereka kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Waktu itu Petrus di penjara. Penjaranya Romawi itu sangat ketat, saudara. Dan hukumnya gak jelas kapan dikeluarin, atau hidup, atau mati, atau tiba-tiba dibebaskan, gak jelas. Waktu Tuhan berkenan, waktu kairosnya Tuhan ada, Petrus bisa bebas. Ketiga lagi, satu lagi, Ayub. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam segala penderitaan Ayub, pada ujung-ujungnya Tuhan turun tangan. Pada ujungnya Tuhan membebaskan segala pergumulan. Jadi waktu golden moment itu terjadi. Yang kedua tadi, waktu kita menang dalam segala pergumulan kita. Kita boleh saat itu mengalami benar-benar Tuhan, engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, yang dapat membebaskan karena kemurahan dan anugerahnya. Karena perkenanannya kita bisa dibebaskan. Di taman juga banyak, saudara. Banyak orang masuk tiba-tiba sembuh. Yang lumpuh tiba-tiba berjalan. Tapi banyak orang datang ke taman, mau caranya mintanya minyak, belum doa dulu. Minyaknya mana? Masuk taman langsung tanya, tadi saya minta minyak sama Ibu Guatlan, mana minyaknya? Bukan masuk, Tuhannya ada ya di dalam, aku mau ketemu Tuhan dulu. Enggak. Kebanyakan datang langsung yang sudah minta minyak, nanyanya minyak. Atau dia mau masuk taman lihat Bu Nani, maunya Bu Nani boleh saya minta didoakan. Bukan ketemu Tuhannya sumbernya. Ini udah hampir 5 tahun, kejadiannya hampir sama. Cari minyak, cari Ibu Nani. Bukan cari Tuhannya. Padahal situ sumbernya kairos, sumbernya keajaiban, sumbernya
golden moment saudara. Masuk, diam, duduk sampai golden moment itu terjadi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba saudara dibebaskan. Di taman itu ada, bukan taman itu tempat klinik saudara, tapi ada hadirat Tuhan, ada Tuhan bertata di tempat itu. Waktu kita bisa bersyukur, itu juga kita masuk suatu golden moment. Karena ucapan syukur itu membebaskan saudara, segala persoalan kita. Kita sudah bebas, kita bersyukur. Coba kalau saudara dalam keadaan yang terhimpit tiba-tiba bebas. Wah, puji Tuhan ngomongnya. Tapi waktu saudara tetap terhimpit, apakah puji Tuhan itu keluar? Belum tentu saudara. Lanjut, waktu berjalan. Yang ketiga, untuk masuk golden moment itu mengalami ketika kita menyelesaikan panggilannya sampai garis akhir. Orang lari nih, balapan lari. Wah, kebut. Nggak tahu nih, nggak lihat kanan kiri, yang penting tujuannya apa. Waktu nyampe ke pitanya, juara 1. Itu golden moment saudara. Orang itu bisa lompat-lompat, bisa teriak-teriak, bisa bersujud, bisa ekspresinya macam-macam. Waktu sampai garis akhir itu. Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku bersamamu, berilah aku kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini ada. Ini Tuhan Yesus saudara, menyelesaikan tugas yang Bapa tugaskan untuk menyelamatkan, mati untuk kita menyelamatkan dunia ini. Tuhan ngomong, aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Bapa yang memberikan tugas kepada Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan saudara-saudara. Bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu disalib mungkin Tuhan Yesus juga bisa berontak, bisa apa, tapi dia tahu, dia ketemu Bapanya di Getsemani, dan Tuhan Yesus menyelesaikan sampai di kayu salib, saudara. Banyak orang kalau meninggal saudara di rumah duka atau di batu nisannya tuh, tulisannya telah menyelesaikan sampai garis akhir. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang itu yang meninggal itu sudah menyelesaikan sampai garis akhir panggilan Tuhan atau belum? Jadi saudara, untuk masuk ke golden moment, masuk ke kairos, selesaikan panggilan Tuhan. Kalau orang yang sudah masuk ke menyelesaikan tugas, pasti tahu dia kapan meninggalnya, kapan dia harus pulang ke Tuhan. Contoh Yakub juga. Yakub waktu mau meninggal, saya nggak baca semua ya, biar cepat waktunya. Dia bilang ke anaknya, jangan dikubur di Mesir. Kedua Yusuf. Waktu Yusuf mau meninggal, dia ngomong kepada anak-anaknya, kalau aku nanti tulang-tulangku jangan di Mesir, pindahkan ke pokoknya jangan di Mesir, jangan dipindahkan, harus dipindahkan. Sampai zaman Musa baru dipindahkan bawa ke Israel. Zaman Yusuf ke Musa itu 400 tahun saudara. Dia sampai, kalau orang sudah menyelesaikan panggilannya, dia tahu masa depannya sampai mana. Apa yang terjadi pasti tahu. Contoh, Santi Harikin pada kenal kan? Sebelum meninggal, dia udah datang ke rumah Ibu Nani, titip semua pesan-pesan.
Dia kayaknya seperti tahu waktunya sudah habis dan menyelesaikan panggilannya. Datang Ibu Nani pesan semua sampai rapi. Di rumahnya pun dirapikan semua. Baju yang mau dipakainya disiapkan sendiri. Fotonya untuk di kematiannya sudah disiapkan. Kunci-kunci semua disiapkan semua. Dan waktu Santi itu mau dibawa keluar dari rumah duka itu, saya lihat penglihatan jelas banget. Itu malaikat datang menyambut pakai nafiri dengan kereta kuda yang putih. Waktu kita menyelesaikan panggilannya, itu kita masuk golden momennya Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Wahyu 19 ayat 6. 4. Ya, 19 ayat 6 bukan 14. Wahyu 19 ayat 6. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagia orang meninggal dalam kairosnya Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mau gak saudara kejar Tuhan sampai saudara mengalami kairosnya Tuhan? Pasti Tuhan jawab doa saudara. Pasti Tuhan bebaskan saudara. Pasti Tuhan menolong saudara. Ayo saudara, masuk dalam kairosnya Tuhan. Masuk dalam golden momennya Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan memang ajaib, Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Saudara, masa-masa keemasan itu tidak hanya sekali, ya. Tuhan akan sediakan terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Kita itu akan selalu Tuhan sediakan golden moment itu, ya. Masa-masa keemasan, masa-masa kita mengalami sesuatu momen-momen bersama dengan Tuhan, dan itu ada suatu keindahan yang Tuhan sediakan. Yuk kita belajar untuk setiap hari kita akan katakan, Tuhan, golden moment apa yang kau berikan buat saya hari ini? Saya mau kejar, ya. Sehingga setiap hari kita akan mengalami yang dinamakan golden moment. Suatu momen-momen yang luar biasa yang kita bisa menikmati, dan itu kenikmatan yang tidak diberikan oleh dunia. Jangan dikira hanya sekali saja, tidak. Tuhan akan sediakan terus-menerus yang dinamakan golden moment dalam hidup saudara. Yuk kita mengerti, kejar yang Tuhan siapkan supaya tidak lewat begitu aja. Karena sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, kalau kita nggak ambil, lewat, ketinggalan. Berarti hari ini ada golden moment yang Tuhan siapkan, kelewatan, ya. Besok lagi Tuhan siapkan lagi. Setiap hari Tuhan sediakan sesuatu hal yang baru. Nah, kalau kita nggak ngambil, kelewat sudah. Dan dikatakan waktu yang berlalu itu tidak akan bisa kembali, ya. Jadi yuk kita waspada. Setiap hari Tuhan sediakan golden moment buat saudara dan saya. Ayo kita tahu timing yang tepat yang dinamakan kairos tadi. Karena kairos itu tiba-tiba ada di depan kita, terus kita ambil, ya. Kita serap, kita nikmati. Itu yang namanya ketepatan kairos Tuhan, di mana Tuhan selalu akan sediakan yang baru dan yang dikatakan golden moment itu. Tunggu kairos Tuhan, langsung ambil, kita akan menikmati. Amin. Yuk kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, setiap hari Engkau menyediakan sesuatu hal yang baru, yang indah buat kami, yaitu golden moment. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh tahu kairos-Mu, kapan golden moment itu lewat dalam hidup kami, supaya kami boleh mengambil dan menikmatinya. Berikan roh kepekaan dalam hidup kami, supaya kami tahu semua momen-momen yang Kau sediakan buat kami, dan kairos itu kami ambil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini tetap kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Bapak, hari ini adalah hari terakhir daripada Bapak Presiden kami menyelesaikan dan menutup semuanya apa yang sudah dikerjakan selama 10 tahun. Kami bersyukur Tuhan mempunyai seorang presiden yang seperti Bapak Jokowi. Kami doakan saat ini. Kami tidak bisa ikut di dalam upacara itu Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mau khusus berdoa buat Bapak Presiden kami ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan presiden yang sangat baik. Presiden yang humble, presiden yang tidak memikirkan diri sendiri, presiden yang selalu mengikuti akan hati rakyat, yang selalu mau membuat segala sesuatu, bahkan berjuang Tuhan. Mati-matian dia berjuang untuk mengembalikan Freeport, membuat segala sesuatu untuk kepentingan rakyat Indonesia yang banyak ini Tuhan. Terima kasih buat Bapak Presiden yang baik, yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan prima, meninggalkan jejak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Saat ini kami berdoa Tuhan Kau memberkati apa yang sudah ditabur oleh Bapak Presiden Jokowi Tuhan. 10 tahun Bapak Presiden kami menabur Tuhan. Kami tahu apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau berkati untuk dia dapat menikmati akan segala sesuatunya. Bapak, jikalau boleh dan menurut pendapat-Mu baik, biarlah Bapak Presiden kami ini terus dapat berfungsi buat bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu caranya bagaimana Tuhan, tapi biarlah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ini masih tetap dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna buat bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau yang akan memberkati akan apa yang sudah ditabur, supaya Bapak Jokowi dapat menikmati tuaian yang ada di hadapannya. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati anak cucunya, beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa ini dapat mewarisi cool spirit yang ada dalam hidup Bapak Jokowi ini. Kami seringkali merasakan tidak bisa punya cool spirit seperti Bapak Jokowi. Tapi kami mengucap syukur, biarlah kami boleh mewarisi yang baik dari beliau ini Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami berdoa untuk acara besok yang akan terjadi serah terima. Ini pun kami persembahkan kepadamu, biarlah ada keamanan, yang ada
ada suatu semuanya berjalan dengan mulus, tidak akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Kami juga berdoa Engkau yang akan terus mengampuni bangsa dan negara kami yang selalu merasa ketidakpuasan dalam segala sesuatu dan selalu menyalahkan orang lain Tuhan. Kami berdoa biarlah spirit yang seperti ini Engkau hancurkan dalam negara kami. Engkau hancurkan spirit yang selalu menyalahkan orang lain, spirit yang tidak puas dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Seringkali merasa tidak puas terhadap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami merasakan Tuhan bahwa Engkau kurang pas dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, ampuni dan ampuni kami, dan ampuni bangsa dan negara kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk Bapak Presiden yang akan meneruskan dan menerima tongkat estafet ini Bapak. Biarlah Bapak Presiden Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya, Engkau satukan mereka dalam unity. Mereka boleh bekerja sama, mereka boleh sederap dan selangkah, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan bersama Engkau Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu, cool spirit yang Engkau berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan juga kepada Presiden yang baru ini Tuhan. Biar mereka boleh melakukan segala sesuatu pas seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kedaulatan-Mu harus terjadi atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami juga tetap berdoa untuk semua keadaan di Indonesia tentang keadaan cuaca ini. Pada hari ini Tuhan kami mau bersatu hati. Tolong Tuhan turunkan hujan buat kota ini. Kami minta di dalam nama-Mu Engkau turunkan hujan Tuhan. Sehingga ada tempat-tempat yang kami tahu udara menjadi adem Tuhan, tidak terlalu panas, dan kami boleh menikmati hujan. Mohon anugerah-Mu supaya Kau turunkan hujan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Keadaan apapun yang bakal terjadi buat bangsa dan negara ini, terutama buat Pulau Jawa ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan melakukan tindakan-tindakan yang pas. Sehingga lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah ini Tuhan, Engkau yang akan mengaturnya. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Apabila mau tidak mau terjadi, Engkau buat secara minimal. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau. Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga tidak lupa untuk berdoa buat pemilihan Pilkada ini Tuhan pada bulan November. Kami minta Engkau pilihkan pemimpin-pemimpin yang baru di seluruh 38 provinsi. Terima kasih Tuhan. Engkau juga pilihkan yang terbaik buat kota ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Engkau yang memilihkan yang terbaik buat kota ini, yang dapat membangun kota ini, yang dapat memajukan kota ini,
yang dapat membuat kota ini menjadi kota yang semarak Tuhan, terutama kota yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena Kau baik dan Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan, menguasai hidup kami dari ujung rambut sampai ke telapak kami sepanjang hari ini. Biarlah menguasai mata kami, telinga kami ini Tuhan. Tidak ada kuasa gelap apapun yang boleh mengganggu kami. Bibir, mulut kami, dan hati kami. Sengkeram terus Tuhan, supaya hidup kami ada dalam selubung yang daripadamu. Semua sakit penyakit kami, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Ini tangan kami olesi minyak Tuhan, sehingga apa yang akan kami kerjakan hari ini berhasil dan kami menerima berkat-Mu secara utuh. Biarlah kaki kami pun Tuhan, Engkau pimpin dalam perjalanan kami, sehingga kaki kami tidak tersandung, baik secara jasmani maupun secara roh, tidak tersandung Tuhan. Kami terus berjalan dan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel jatuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.